Oh, aduh, HP ku dipenceloki kupu lur. Eh, aduh malah gini limur. Oh, dari yang pertama itu ada namanya eh, Gemini ya lur. Ini namanya Gemini atau lebih terkenal atau mungkin nama panggungnya itu apa namanya ya? Bule ya, bule wager. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat petani. Berjumpa kembali bersama Petani Majemuk Kebumen. Dan kegiatan kita pagi ini mau melakukan penyebraian itu lur. Melakukan penyebraian insektisida sama fungisida setelah kemarin sore selesai melakukan pemetikan ya. Untuk kemarin sore itu satu hari dapat, pagi itu dapat 19 kilo, dan untuk sore hari dapat 16 kilo. Berarti total berapa ya? 35 mungkin ya, 35 kilogram ini. Dari totalan populasi ini sekitar 400 pokok ya. Ini total populasi yang tersisa itu 400 pokok. Kenapa aku bilang populasi yang tersisa? Karena ini awalnya itu tanam 3 krat. 3 krat, 1 krat itu 365 pokok dikali 3. Sekitar 1000 lebih lah, sekitar 1000 lebih. Cuma karena itu udah kebanjiran, yang ujung sana kemarin baru umur 60 hari mungkin itu udah kebanjiran, jadi mati dan tersisa 400 pokok. Dan alhamdulillah ini sudah panen lah ya. Ini berumur, pokoknya umurnya ini tanggal 7 bulan ini itu genap 3 bulan. Nah ini tanggal berapa ini? Nah itu lebihannya 3 bulan lebih lah, 3 bulan lebih berapa hari. Dan mungkin pada video kali ini kita akan sedikit membahas secara umum orang mengatakan penyakit bule ya. Secara umum lebih gampangnya orang mengatakan ini disebut penyakit bule. Tapi mungkin kalau dirinci atau dipisah-pisahkan, sebenarnya itu kan memang ada 3 jenis penyakit seperti ini yang hampir mirip-mirip lah ya, hampir mirip-mirip. Terus gejalanya mungkin agak mendekati lah, mungkin bentuk dari tanaman yang terserang itu menyerupai, tapi sebenarnya itu dari penyakit yang berbeda ya. Itu menurut pengalaman pribadi aja ya. Oke, kita mulai ya lur. Ini dari yang pertama, ini namanya waduh, HP ku dipenceloki kupu lur. Aduh malah gini limur. Dari yang pertama itu ada namanya Gemini ya lur. Ini namanya Gemini atau lebih terkenal atau mungkin nama panggungnya itu apa namanya ya? Bule ya, bule. Wah, gara-gara kopu jadi lali aku malah. Ini nama panggungnya bule. Terus berbicara soal Gemini ya. Berbicara soal Gemini ini dia itu jenis dari patogen virus ya. Artinya penyakit bawaan dari genetik bibit ya. Dia bawaan dari genetik bibit. Dan untuk selanjutnya bule itu atau Gemini itu biasa disebarkan oleh hewan kecil namanya kutu kebul ya. Mungkin teman-teman sudah paham bentuk dan rupanya, itu yang biasa sering berterbangan di area tanaman cabai teman-teman semua ya. Dia mungkin sistem penyebaran penyakitnya begini lur. Si kutu kebul itu dia hinggap di sini, di daun cabai yang sudah terinfeksi oleh bule. Terus dia pindah ke tanaman yang masih sehat. Jadi dia kan di pohon yang sudah bule itu dia menghisap cairan seperti cairan mesofil ataupun cairan pada daun. Terus dia pindah ke sini, pindah ke tanaman yang masih sehat. Dia sama menghisap cairannya juga. Dan lewat kontak tersebut dia menyebarkan
virus Gemini yang ada pada tanaman sudah terinfeksi ke tanaman yang masih sehat ya. Itu yang selanjutnya ya. Dan mungkin untuk berbicara soal penanganan ya, penanganan untuk Gemini, kalau aku pribadi itu pun masih mengalami kesulitan ya, karena ini kan memang Gemini itu disebabkan oleh beberapa faktor ya. Walaupun mungkin tetap bisa berbuah ya, itu kan bisa berbuah, cuma kan jadi nggak maksimal. Nah untuk penanganannya kalau aku pribadi itu mungkin, kalau untuk mengatasi sih enggak ya, itu kemungkinan terlalu sulit karena kan daerah sini sudah, terutama di daerahku itu sudah endemik lah, sudah endemik terhadap virus Gemini ya. Kalau mungkin untuk pencegahan secara pribadi itu dari yang pertama kita memilih bibit yang benar-benar berkualitas ya. Kita memilih bibit yang benar-benar sudah legalisasi apa namanya ya, yang sudah diakui lah, yang berkualitas. Terus yang kedua kita melakukan pencegahan dengan cara mencegah penyebaran dari virus Gemini agar tidak terlalu barbar. Kita bisa menyemprotkan atau membatasi ruang gerak dari kutu kebul ya. Kita membatasi ruang gerak dari kutu kebul dengan menyemprotkan insektisida berbahan aktif imidacloprid maupun Prevenophos ya. Mungkin teman-teman bisa cari referensi sendiri lah, untuk soal merek bebas cari yang mudah didapat aja, yang penting itu bahan aktif imidacloprid sama Prevenophos. Dia untuk membunuh kutu kebul dan untuk membatasi ruang gerak dari pergerakan kutu kebul tersebut supaya tidak terlalu barbar dalam penyebaran ya. Ini yang pertama itu Gemini atau bule, ini yang secara umum dialami lah ya. Terus kita pindah yang kedua ya. Kita pindah yang kedua, ini di sebelahnya ada kebetulan. Kalau secara umum kan mungkin teman-teman lebih menyebut sama ya, ini ya kelihatan kan sama, itu sama-sama kayak kuning-kuning, cuma ini lebih ke kuning plus. Kuning plus itu artinya hampir menyeluruh dia berwarna kuning, dan yang kedua masih ada hijau-hijaunya sedikit. Ini kalau menurut pribadiku ya lur, kembalikan sama keyakinan petani masing-masing lah. Kalau menurut pribadiku ini namanya bukan Gemini atau bukan bule ya, ini berbeda dari ini. Ini kan bentuk daunnya nggak teratur, terus bercak kuningnya juga itu nggak merata. Ini kalau aku nyebut berdasarkan pengalaman dari teman-teman juga ya, ini namanya itu virus mosaik ya. Dia sama patogen genetik. Patogen genetik artinya kan dia bawaan dari gen juga ya, bawaan dari gen tanaman tersebut. Dia terdiri dari beberapa virus lah. Kalau ini kan dari Gemini, ini juga mungkin ada beberapa virus yang bergabung jadi satu, itu disebut serangan mosaik lah, virus mosaik, gampangnya seperti itulah. Kalau berbicara teori kan mungkin itu agak terlalu susah, aku juga kesusahan soalnya kan aku petani, bukan bukan orang yang selalu mengamati tanaman ya. Jadi berdasarkan teori teman-teman aja. Kadang kan gabung sama teman-teman terus bercerita, kadang ada yang paham, kadang ada yang enggak. Wah ini malah ngelantur kemana-mana. Oke, kembali, ini namanya virus mosaik lur, dia sama patogen genetik, cuma perbedaannya dengan Gemini ya. Ini perbedaannya ya, kalau Gemini itu dia disebarkan oleh kutu kebul, cuma dia katanya itu dia nggak bisa hidup di luar inangnya. Artinya ketika dia nggak ada inang seperti daun, dia nggak bisa hidup, itu katanya ya. Terus yang kedua ini namanya mosaik. Mosaik itu sama patogen genetik, terus dia itu biasanya bawaan lain dan juga disebarkan oleh hewan yang sama, kutu kebul. Lagi-lagi ini yang menyebarkan kutu kebul ya, sama kutu-kutuan. Perbedaannya dengan Gemini, si mosaik ini dia bisa hidup atau menyebar lewat tanah juga. Jadi ya mungkin untuk penyebaran ini lebih gampang ya. Artinya lebih susah dicegah kalau pengolahan lahannya itu enggak maksimal. Artinya mungkin tanahnya sudah tercemar dan enggak sehat. Ini gampang menyebar ya. Kalau untuk pencegahan sama lah ya, pencegahan sama dengan Gemini. Dan sekarang kita masuk yang ketiga lur. Yang ketiga namanya bercak daun. Oke, tak carikan dulu ya lur yang mendekati, yang mudah dilihat. Bentar tak carikan. Mohon maaf ya lur, ini tadi kamera terlalu panas jadi videonya kepotong-potong, aplikasi kamera nggak bisa dibuka.
Kita kembali ke topik aja. Ini yang terakhir ada namanya bercak daun, lur. Bercak daun itu mungkin kadang lebih mirip seperti, bukan seperti ini ya, tapi ada kayak titik-titik kecil berwarna seperti ini, kuning. Terus dia biasanya penyebarannya lebih cepat karena dia kan dari jamur. Nah, berbicara tentang bercak daun, dia berbeda dari virus Gemini dan juga mosaik ya. Ini bukan bule, dia termasuk jamur, jadi penanganannya menggunakan fungisida ya. Kita bisa memilih bahan aktif seperti Mancozeb, difenconazole, azoxystrobin ataupun asibenzolar ya. Kita cari yang kontak dan juga yang sistemik, melakukan pencegahan dari dalam dan juga dari luar. Kalau berbicara penyebaran dari bercak daun ini, dia sangat gampang menyebar, lur. Lebih gampangnya dia gampang menyebar lewat tumbuhan yang dempet-dempetan. Dempet-dempetan apa sih ya? Ini kan tumpuk. Biasanya kan kalau pagi itu ada cairan, entah itu cairan hujan atau apa, itu kalau masih basah tempelan. Nah, itu biasanya katanya penyebarannya lewat itu, lewat percikan daun pada daun yang sudah terinfeksi ya. Itu penyebarannya. Terus untuk pembahasan menyeluruh ya, menyeluruh dari video ini mungkin agar tanaman teman-teman itu terhindar dari patogen-patogen tersebut ataupun dari jamur. Tentu yang pertama pengolahan lahan yang bagus, dan yang kedua menyemprotkan insek fungi yang rutin. Mungkin itu aja, karena ini nggak bisa bahas terlalu panjang, ini mepet sih waktunya, HP-nya udah mau ngedrop. Terima kasih yang sudah menonton. Bertemu kembali di video ke depan. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam petani, tetap bersemangat, tetap bertani.